ASEAN Cepu 23 2025 sudah memasuki babak paling menegangkan, laga terakhir fase grup. 4 tiket semifinal diperebutkan dengan hitung-hitungan poin, selisih gol, bahkan head-to-head. Siapa bakal melaju? Siapa pulang lebih awal? Mari kita kupas tuntas fakta demi fakta, hanya di Cek Fakta. Duo Dennis tegaskan Malaysia harus 200% lawan Timnas Indonesia U23 Malaysia dan Timnas Indonesia U23 akan menjalani laga penentuan Senin 21/7 malam WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 sebagai juara Grup A. Dua penggawa Malaysia, striker Dennis Syamar Tajudin dan gelandang Dennis Hakimi Sahaludin menyatakan mereka harus mengerahkan kemampuan hingga 200% saat melawan Garuda Muda. Timnas U23 saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin, unggul 3 angka dari Malaysia yang berada posisi ketiga. Malaysia mesti mengalahkan Timnas U23 dengan selisih 3 gol jika ingin memuncaki klasemen, dan Filipina yang menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Patriot Hendra Braga tak menang dengan skor besar. Menang dengan selisih 3 gol bukan pekerjaan mudah bagi Malaysia. Kendati demikian, Dennis Syamar menyatakan tidak ada hal yang mustahil di sepak bola, karena segala sesuatunya bisa terjadi. Kemenangan ini sangat berarti bagi tim. Ini adalah titik awal bagi kami untuk menghadapi Indonesia. Tidak ada yang mustahil. Kami akan mengerahkan 200% kekuatan untuk lolos ke babak selanjutnya. Pernyataan tidak jauh berbeda disampaikan Dennis Hakimi. Gelandang berusia 20 tahun ini mengaku sudah siap meladeni permainan anak asuh Gerald van den Burg. Saya berharap kemenangan ini lawan Brunei dapat berdampak pada pertemuan dengan Indonesia. Siapapun lawan kami, termasuk tuan rumah, kami akan tetap memberikan yang terbaik, ujar Dennis Hakimi. Hingga match kedua, peta di grup AJT milik Indonesia. Garuda Muda berdiri gagah di puncak, main 2 kali menang 2 kali cetak total 8 gol, kebobolan hanya 1 poin. 6. Di bawahnya, Filipina dan Malaysia sama-sama mengoleksi 3 poin, tapi Filipina lebih unggul head-to-head berkat kemenangan dramatis 2-1 atas Malaysia di laga pertama. Brunei sudah tersingkir, jati bulan-bulanan dengan total kebobolan 15 gol meski sempat bikin 1 gol emosional lewat Haziq Nakyudin. Artinya, duel Indonesia vs Malaysia jati penentu. Indonesia hanya butuh seri. Malaysia harus menang dengan selisih 3 gol dan berharap Filipina tidak menang besar lawan Brunei. Filipina di atas kertas paling diuntungkan, lawan Brunei yang rapuh, peluang menang besar terbuka. Jati. Situasi grup A bukan sekadar duel Indonesia vs Malaysia, tapi duel diam-diam Indonesia tambah Malaysia vs Filipina di papan klasemen. Grup B lebih sederhana, hanya ada 3 tim, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Vietnam sudah kantongi 3 poin dari kemenangan 3-0 atas Laos. Laos hanya punya 1 poin hasil imbang lawan Kamboja. Kamboja juga punya 1 poin. Tinggal duel Kamboja vs Vietnam. Jika Vietnam imbang, mereka juara grup otomatis. Jika Kamboja menang, maka Kamboja lolos. Laos hampir pasti tersingkir kecuali keajaiban klasemen peringkat 2 terbaik berpihak. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, sudah menegaskan mereka tidak akan main aman. Targetnya final, trofi, dan mental baja menghadapi siapapun di semifinal nanti termasuk Indonesia bila skenario pertemuan terwujud. Format Piala AFF U23 2025. Juara Grup A akan berhadapan dengan runner-up Grup B. Juara Grup B bertemu runner-up Grup B. Karena itu, duel Vietnam vs Kamboja sangat menentukan jalur siapa yang akan dihadapi Indonesia jika Garuda Muda lolos sebagai juara grup. Skenario dramatis, jika Indonesia jadi juara grup, mereka berpotensi jumpa Kamboja atau lolos sebagai runner-up Grup B. Tapi kalau Indonesia terpeleset, Malaysia atau Filipina yang lolos jadi juara grup, maka Indonesia bisa saja turun ke peringkat 2 dan langsung jumpa Vietnam di semifinal. Semua tim paham, di fase gugur tak ada ruang main santai. Di atas kertas, Indonesia dan Vietnam memang jadi favorit, tapi sepak bola Asia Tenggara penuh kejutan. Malaysia pernah bikin Indonesia gigit jari di SEA Games.
Kamboja beberapa tahun terakhir punya generasi emas U23 yang kadang meledak di turnamen regional. Filipina pelan-pelan mulai berani pasang target bukan hanya penggembira. Dan jangan lupa faktor mental. Bermain di GBK bisa jadi pisau bermata dua. Dukungan puluhan ribu fans bisa berubah tekanan menakutkan kalau gawang Garuda kebobolan lebih dulu. Malaysia tahu betul cara memancing emosi pemain Indonesia. Provokasi fisik, duel keras, hingga adu mulut di pinggir lapangan itulah bumbu klasik duel Indonesia vs Malaysia. Mari kita tengok beberapa catatan statistik kunci jelang McD penentuan. Indonesia, rata-rata penguasaan bola, 58% gol terbanyak, Arhan Kake 3 gol assist terbanyak, Marcelino Ferdinand 3 assist Malaysia. Rata-rata penguasaan bola, 52% Duo Dennis terlibat di 70% gol lawan Brunei rekor head-to-head 3 tahun terakhir. 2 kali menang Indonesia, 1 kali Malaysia menang via adu penalti. Vietnam, pelatih Kim Sang-sik menekankan pressing tinggi, terbukti lawan Laos. 3 gol semua lahir dari skema umpan pendek dan build-up cepat. Catatan defensif, clean sheet di laga perdana, 0 tembakan tepat sasaran dari Laos. Garuda Muda, Arhan Kake, striker muda yang terus dibandingkan dengan Boaz Solosa di masa awal karier. Marcelino Ferdinand, otak serangan, penentu tempo. Hernando Ari, tembok terakhir di bawah Mistar, Malaysia. Dennis Syamar dan Dennis Hakimi, simbol kebangkitan harimau muda. Keeper Junaidi, bek jangkung yang siap duel udara dengan Arhan Kake. Vietnam, Nguyen Van Trong, playmaker yang disebut Iniesta Vietnam karena visi bermainnya. Kim Sang-sik, pelatih Korea yang dikenal kaku tapi piawai meramu pressing intens. Kalau mau realistis, Indonesia diprediksi lolos sebagai juara grup. Tapi Malaysia punya kebiasaan bikin drama di GBK. Filipina bisa curi posisi runner-up kalau pesta gol ke gawang Brunei. Vietnam, hampir pasti lolos, tinggal tunggu lawan. Semua skenario di atas membuat McD ketiga ini wajib ditonton. ASEAN Cup U23 2025 membuktikan, di Asia Tenggara, sepak bola bukan sekadar skor, tapi juga cerita. Ada tangisan Brunei, ada Duo Dennis yang menantang Garuda, ada Vietnam yang pasang target tanpa ragu. Dan di Gelora Bung Karno, sejarah baru siap ditulis. Akankah Garuda terbang tinggi ke semifinal? Atau Harimau Muda mengaum 200% menaklukkan kandang lawan? Semuanya akan terjawab Senin malam. Pantau terus di Cek Fakta, karena di sini kami bukan cuma bicara skor, tapi juga membedah data, drama, dan fakta di balik sepak bola Asia Tenggara. Saya host Cek Fakta, pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di lapangan hijau berikutnya.